Babu maza fi waliyaini yujawizani. Wabihi ilai qala hamdatana Qutaibah qala hamdatana Bundarun qala hamdatana Sa'id bin Abi Aruba an Qatada an Al-Hasan an Samura bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayyum imra'atin zawwajaha waliyani fi fahiya li awwali minhuma wa man ba bai'an min rajulaini fa huwa li awwali minhuma. Rekan dari Sayyidina Samura bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mana saja perempuan jauh wajah waliyani yang menikahkan akannya perempuan dua wali, fahiyya maka dianya perempuan di awali minhuma bagi yang pertama dari keduanya wali. Waman ba bai'an dan siapa saja membeli satu pembelian min rajulaini dari dua orang laki-laki, menjual, bai'an satu jualan, min rajulaini dari dua orang laki-laki, fahiyya li awwali minhuma maka dianya barang bagi yang pertama dari keduanya. Nah, maksud daripada hadis tersebut, maksudnya apabila ada dua orang wali yang menikahkan anaknya terhadap satu orang wanita, maka yang pertama melamar rekannya wanita, maka yang pertama dari dua orang tersebut, maka wali yang pertama melamarnya wanita, maka dua wali yang melamar rekannya wanita, yang pertama dari keduanya, maka wanita itu yang pertama. Begitu juga dengan maksudnya lebih jauh lagi. apabila ada dua orang wali dari dua orang laki-laki, apabila ada satu orang wanita yang dilamar oleh yang mempunyai dua wali, apabila ada seorang wanita yang dia mempunyai dua wali, maka ketika dua wali ini dia redaksi hadisnya, ayyuma imra'atin zawwajaha, apabila ada satu orang wanita yang mempunyai wali, dari dua wali ini menikahkannya wanita kepada dua orang, maka wanita ini akan menjadi istri bagi orang yang pertama yang dilamar oleh wali tadi. Ini wali melamar atau menikahkan? Menikahkan wanita. Apabila ada dua orang wali apabila ada satu orang wanita yang mempunyai dua wali, lalu dua wali ini menikahkan akannya wanita kepada dua orang, maka wanita ini bagi yang pertama dari wali yang menikahkan. Oke, contoh kasus. Contoh kasus, apabila ada seorang wanita yang dia masih memiliki kakek atau ayah atau saudari laki-laki, maka ketika orang-orang ini, contohnya yang menikahkan di situ siapa? Dia punya kakek, punya bapak, punya saudara. Menikahkan kakek atau ayah. Atau dan Kakek dan ayah. Yang menikahkan kakek dan ayah. Maka
wanita ini berhak bagi orang pertama dari wali itu. Maka wanita ini jatuh bagi orang yang pertama menikahkannya. Kalaulah sekiranya seorang wanita misal bernama Aisyah, dia punya bapak dan punya kakek. Bapak dan kakek tinggal di daerah yang berbeda. Si kakek menikahkan wanita tersebut, cucunya, jam 7 pagi dini hari. Sedangkan bapaknya telah menikahkan cucunya di Medan sana jam 8. Maka wanita itu jatuh sebagai istri siapa? Apakah laki-laki yang dinikahkan oleh kakek atau laki-laki yang dinikahkan oleh ayahnya? Laki-laki yang dinikahkan kakek. Bolehkah seorang kakek jadi wali ketika ayah masih hidup? Boleh. Boleh? Jadi bagaimana urutan wali dalam menikahkan? Karena wali dalam menikahkan Pertama, ayah, kalau nggak ada ayah, kakek. nah sekarang ayahnya sudah ada, bahkan sudah menikahkan. Kakek atau saudara. Jadi wali. Kakek atau saudara. Kalau sekiranya ada wanita dinikahkan oleh kakeknya dan saudara, yang mana yang sah nikah? Sah keduanya. Hah? Sah keduanya. Sah keduanya. Setelah ayah siapa jadi wali? Kakek, Setelah kakek? saudara. Berarti kakek setelah ayah, saudara setelah Kakek. saya ada kakek, saudara nggak boleh jadi wali. Bagaimana seorang wanita bisa dinikahkan oleh dua wali sekaligus? Ini ketika kasusnya salah satu dari wali itu nggak tahu apakah masih hidup atau udah meninggal. Kalau terbukti setelahnya, tetap nikah akan sah kepada wali yang sah. Kan terbukti kasusnya kan? Nah, berarti dia tahu kakeknya masih hidup. Setelah selesai akad nikah, maka kasus ini berlaku ketika kedua-duanya menyadari bahwasanya wanita ini sudah dinikahkan kepada dua laki-laki. Ketika itu dia bertanya, siapa yang menikahkan kakek? Oh, kakek masih hidup. Ketahuan saat itu. Ketika ketahuan, maka tidak salah nikah wali yang ada setelah wali sebelumnya. Ya ini enggak, kasusnya ini kedua-duanya sah di waktu yang sama. Bagaimana kisah seorang wanita dinikahkan oleh dua wali, yang dua wali itu dalam waktu yang sama sah dalam nikahan. Kalau bapak dan kakek, bapak masih ada, kakek tidak bisa. Kakek dan saudara, kakek masih ada, saudara tidak bisa. Wanita itu dinikahkan oleh dua orang saudara laki-lakinya. Oke, coba lanjutkan. Oman Mbak. Iya. Orang membeli satu barang dari dua orang laki-laki, maka dia barang bagi orang pertama dari keduanya. Bagaimana contoh khusus? Man ba'a bai'an min rajulain. Ini kasusnya ketika orang yang membeli tadi orang yang membeli tadi memberikan khiyar syarat. Orang membeli, Orang yang menjual memberikan khiyar syarat. Maka ketika itu
proses jual beli belum terjadi ya. Itu maka Sudah terjadi. sudah terjadi. Maksudnya barangnya belum diserahkan. Karena masih ada khiyar. Ya. Maka datang seorang laki-laki yang membeli barang tadi dengan harga yang sama atau harga yang lebih tinggi. Maka orang yang menjual tadi nggak boleh menyerahkan kepada orang yang kedua barangnya tadi. Oke, tidak boleh. Tapi di sini kasusnya adalah orang yang telah menjual. Orang yang telah menjual, bukan akan menjual, tapi dia telah. Ini sudah terjadi. Seseorang yang telah menjual satu jualan kepada dua orang. Dia telah menjual satu barang kepada dua orang. Maka barang itu untuk orang pertama. Telah terjadi. Yang tadi itu kan belum terjadi. Dalam hukum fikih boleh-boleh saja. Yang kasus yang antum angkat tadi, boleh saja seorang pemilik barang menjual barangnya setelah dia clear syarat. Kalau dia jual barangnya setelah clear syarat, berarti dia memilih membatalkan jual beli. Muka soal fikih, perlu menghayal lebih tinggi untuk belajar fikih. Barang punya berapa orang? Dua orang laki-laki. Itu pembelinya dua Satu laki-laki. orang laki-laki. Oke. Lalu dia jual kepada dua orang laki-laki. Baik, insyaallah. Dan nanti di hadis berikutnya hadis 5 halaman 595 bab 31. Babu ma jaa fi syarti inda uqdatin nikah. Bab tentang syarat ketika akad nikah. Wabila qala tana Sufyan bin Isa qala tana Waqi' qala tana Abdul Humaydi bin Ja'far an Yazid an Abi Habib an Marsad bin Abdullah al-Yazini Abil Khair an Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna aqwa syurut ay wafa biha mastahlaltum bihi furuj. Sekan dari Sayyidina Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu berkata, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang paling berhak syarat-syarat aywafa biha, bahwa mencukupi dengannya syarat sesuatu yang menghalalkan dengannya furuj. Mastahlaltum, sesuatu yang menghalalkan oleh kalian, ya. dengannya syarat akan faraj. Nah, masuk hadis.
Ini tentang mahar. Tentang syarti indah uqdatin nikah. Mahar ketika akad nikah. Oke. Apa maksud hadis? Maksud hadisnya sungguhnya yang berhak sungguhnya ini tentang ketentuan dari mahar. Ketentuan dari mahar. Maka apabila orang yang kita nikahi orangnya kaya atau orangnya atau nasabnya tinggi, maka itu disesuaikan dengan kadar mahar yang layak dengannya. Asyurut maksudnya apa itu? Syurut dalam akad nikah. Dari seluruh syarat menyarat, syarat jual beli, syarat dalam pinjam meminjam, syarat dalam semua kerjasama, syarat yang diajukan dalam akad nikah, itu yang paling berhak untuk ditepati. Nah, apa maksud syarat dalam akad nikah ini? Yang maksud syarat tadi yang mahar. Untuk kasusnya apabila seseorang menikah lalu maharnya belum dibayar, ya, maka itu sangat ditekankan untuk dibayar. Maka itu sangat ditekankan untuk dibayar melebihi hal-hal yang lain. Coba kembali ke halaman 596. Baca wal amalu ala hadza inda ba'di ahli ilmi. Wal amalu ala hadza inda ba'di ahli ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam minhum Umar bin Khattab. Ila idza tajawwaja rajulun imra'atan syarata laha ay an la yukhrijaha min misriha falaysa lahu ay yukhrijaha. Wa huwa qaul ahli ilmi wa bihi qaul Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Nah, apa maksudnya itu? Itu contoh kasus syarat yang dimaksudkan. Idza tazawwaja rajulun imra'atan wa syarata laha alla yukhrijaha min misriha falaysa lahu an yukhrijaha. Apabila menikahi oleh seorang laki-laki dan wanita, asyarata laha, dan dia laki-laki mensyaratkan baginya wanita bahwa
la yukhrijaha, bahwa dia wanita tidak keluar. Yukhrijaha, dikeluarkan dia wanita dari kotanya. Falaisa lahu, maka tidak boleh baginya bahwa dikeluarkan akannya wanita, mengeluarkan akannya wanita. Jadi ketika wali bilang, kalau kamu menikah dengan anak saya, kamu harus tinggal di Padang, nggak boleh buat tempat lain. Oke Pak, setuju. Nah, nikahlah dia. Saya nikahi anak bapak yang mahal seperangkat alat sholat. Saya tidak akan bawa dia keluar kota Padang. Maka bagi laki-laki itu tidak boleh membawa istrinya keluar dari kota Padang. Kenapa? Itu adalah syarat yang diajukan dalam akad nikah. Maka mesti ditepati. Nah, jadi bagaimana kira-kira kalau seorang wanita ajukan syarat begini? Saya mau kamu nikahi dengan syarat tidak dipoligami. Apakah laki-laki itu wajib menepatinya atau tidak? Maka tidak wajib bagi laki-laki menepatinya. Tidak wajib. Bagaimana hadis ini itu kan syarat yang diajukan dalam nikah? Karena syaratnya bertentangan dengan perintah. Syaratnya bertentangan dengan perintah. Dari bawah jawaban yang kita katakan tadi. Waruya an Ali bin Ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu qala syartullah qabla syartiha. Itu pernyataan Sayyidina Ali. Syarat Allah sebelum syarat wanita. Jadi syarat wanita ditepati selagi tidak bertentangan dengan syarat Allah. Tapi kalau bertentangan syarat Allah, iyakan saja. Iya bu. Nanti pikirkan lagi. Syartullah qabla syartiha. Garis bawah itu. Hadis nomor halaman 609, judul 39. Nah, Babu ma jaa fi qiraatil azli. Berikan dari Sayyidina Abi Qalatana Ibn Abi Umar wa Qutaibah qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah an Ibn Abi Najih al-Mujahid al-Quza'ah an Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala qala dzukira al-azalu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala lam yaf'al dzalika ahadukum. 5 yaf'al dzalika ahadukum. Berikan dari Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata dzukira, telah disebutkan tentang azal di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenapa yaf'alu dzalika ahadukum, kenapa melakukan hal demikian oleh salah seorang dari kalian? nah masuk hadis. Maksudnya azal adalah mengeluarkan air mani bukan di paras wanita, di luar wanita. Maka di sini Nabi SAW seolah-olah melarang, kenapa melakukan hal demikian oleh salah seorang dari kalian. Jadi hukumnya Dilarang atau haram atau makruh? makruh. Makruh. Kenapa makruh? Karena dalam hadis yang lain Nabi hanya menekankan fainna, sungguhnya tidak, sungguhnya kalaulah kalian kalaulah yang kalian khawatirkan
Misalnya kalau laki-laki katakan adalah anak, sungguhnya Allah menciptakan sesuatu yang Allah kehendaki. Kalau Allah menghendaki di luar, kalian keluarkan air mani di luar farad, kalau Allah kehendaki ada seorang anak pasti akan ada. Maka di situ Nabi tidak menegaskan secara jelas. Makruh hukumnya karena larangan Nabi tidak tegas. Nabi hanya bertanya, lima ya alika. Juz 4 halaman 203 bab 66. Baru ada fi rujhani fil wazni, bab tentang memberatkan dalam timbangan. Nabi qala Hamad wa Muhammad bin Ghailan qala hamdatsana Waqi'un wa Mahmud bin Ghailan qala hamdatsana Waqi'un an Sufyan an Simaki ibn Harbin an Suaid ibn Qais qala jalabtu ana wa mahrafatul abdi Bazzan bin Hajar faja'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam fasawamana bisarawila wa indi wazzanun yajinu bil ajri faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam jin wa arji. Dari Sayyidina Suaid bin Qais, dari Sayyidina Suaid bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu qala, dia berkata, jalabatu ana wa mahrafatu aku telah jalabatu memindahkan ana wa makhrafa saya dan makhrafa al abadi bazzan bahan pakaian min hajar adalah satu negeri di Yaman. Faja'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam fasawamana bisarawila. Maka mendatangi kami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka menawarkan oleh Nabi kepada kami dengan celana, dan bersamaku tukang timbang yang dia menimbang dengan upah, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam liwazani kepada tukang timbang, zin timbanglah dan lebihkan. Nah, apa yang bisa dipahami dari di sini? Pertama, boleh membawa satu pakaian dari tempat kita ke tempat yang lain untuk dijual. Yang kedua, boleh di sini Nabi mengajarkan kepada seorang pemimpin untuk bisa turun ke lapangan atau bahkan bertransaksi kepada masyarakatnya. Yang ketiga, disunahkan sebelum membeli satu pakaian untuk memastikan baik dengan cara timbangan atau dengan diukur. Dan disunahkan bagi seorang pedagang untuk melebihkan. Nabi berkata kepada tukang timbang, lebihkanlah, timbanglah dan lebihkanlah.
Bagaimana kalau sekiranya seorang pegawai dari sebuah kedai kelontong misalnya, jual sembako, jual gula, jadi dia bertugas di sini sebagai timbang gula. Gula dari karung itu ditimbang, masukkan ke plastik 1,5 kilo, kemudian dia lebihkan. Apa hukumnya? Kalau dia mengetahui bahwa pemilik barang rela, tidak jadi masalah. Ya, kalau nggak dibayar, kalau rela nggak masalah. Ridho sujud akal. Oke, yang kedua, di sini yang menyuruh adalah seorang pemimpin. Maka ketika seorang pemimpin memerintahkan kepada masyarakatnya, maka wajib bagi masyarakatnya untuk mentaatinya. jadi kalau pemerintahan Kota Padang mengatakan bagi para pedagang buah dan gula untuk 1 kilo sekarang ini mesti 1 kilo seon, maka wajib semua pedagang ikutinya. Kalau selagi tidak merugikan, tidak jadi masalah. Kalau siapa yang mau. Tapi wajib itu nggak boleh bagi siapa yang mau. Semuanya wajib. Itu wajib ikutinya? Nggak wajib mengikutinya. Tidak wajib. Berarti di sini perintah sunnah, perintah wajib, Saya perintah sunnah. perintah sunnah. Walaupun disuruh ada pemimpin, sunnah untuk dilebihkan. Bagaimana hukum seperti penimbang yang bukan milik dia? Dia hanya pegawai di sini. Bolehkah dia melebihkan timbangan? Sama kalau memang itu sudah ketetapan dari seorang pemimpin dan dia mengetahui bahwa penjualnya itu atau yang memiliki barang itu rela, tadi boleh juga dilakukan. Kalau pemiliknya nggak tahu, dia berinisiatif sendiri. Karena dengan hadis ini langsung dia praktek pada orang-orang lain. Kalau dia memang nggak tahu, nggak boleh. Nggak boleh. Kan yang di sini Nabi itu memberi timbang, menyuruh kepada seorang tukang timbang karena memang pemilik barangnya ada di sana. Kalau memang pemilik barangnya nggak rela, otomatis dia akan melarang dari tukang timbang tadi. Al-ibratu bi umumil lafzi laisa bi khususis sabab. Jadi hadis ini berlaku untuk kita hari ini. Nah, ketika seorang penimbang mendengar hadis ini, langsung dia praktekkan pada barang majikannya, boleh atau tidak? Ketika majikannya tidak tahu, Nggak boleh. tidak boleh. Terlebih yang beli mati. Ya, karena memang itu bukan barang milik dia. Berarti sunnah hukumnya melebihkan timbangan kalau itu adalah milik kita sendiri. Tapi kalau milik orang lain tidak disunahkan, kecuali setelah kita melakukan kesepakatan atau mendapatkan persetujuan dari pemilik barang. Jadi seorang karyawan nggak boleh asal tambah saja, tambah saja barang-barang dia jual. Berikutnya hadis tentang nomor 219, judul 77. Babu an-nahyi anil bai'i, babun nahyi anil bai'i fil masjidi. Bab larangan dari berjual beli di dalam masjid. Di masjid. Wa bi qala kana Hasan bin Ali al-Khallal, qala hadatsana Arim, qala hadatsana Abdul Aziz ibn Muhammad, qala akhbarana Yazid ibn Husaifah an Muhammad
bin Abdurrahman bin Thauban an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum man yabi'a aw yabta'u fil masjid faqulu la arba'allahu tijarataka wa idza ra'aitum mayanshudu fihi dallatun faqulu la raddallahu alayka. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ra'aitum kalian melihat orang yang berjual beli atau menjual di masjid, menjual barang di masjid, ya bimu au ya betamu. Diartikan sesuai urutannya. Apabila kalian melihat orang yang membeli, Ya bimu. menjual, Nah, au yabata'u, atau membeli di masjid, faqulu la arba, maka katakanlah, doakanlah, katakanlah atau bacalah oleh kalian, atau doakanlah oleh kalian, semoga Allah tidak memberi untung atas perdaganganmu. Wa idza ra'aitum, apabila kalian melihat orang yang mencari padanya masjid dolatan akan barang hilang, maka doakanlah oleh kalian, semoga Allah tidak mengembalikan kepada kamu. nah, doa yang kita ucapkan ini itu kita doain secara sir atau kita bilang sama dia secara jahat. Dibaca Ketika orang bersin, yarhamukallah, kita baca doa. Ketika kita baca doa kan kita perdengarkan sama dia. Yang ini kita perdengarkan sama dia atau kita baca dengan sir? Kalau ini tergantung kepada orang yang kita lihat. Kalau memang kita bacakan ada manfaatnya atau dia bisa menyatakan bahwa itu adalah perkara yang dilarang, kita ucapkan secara jahat, Iya. supaya dia mengetahui perbuatan yang dilarang. Kalau memang kita tahu nanti kalau kita ucapkan secara jahat lalu ada mudaratnya bagi kita, maka itu enggak diucapkan secara jahat, dibaca secara sir. Dalam hadis ini Nabi katakan, apabila kalian melihat orang menjual, lalu kita doakan semoga Allah tidak memberi untung perdaganganmu. Cocok. Tapi bagaimana dengan hadis, dengan penggalan berikutnya? Ia bertamu, orang yang membeli. Orang yang membeli. Apa sinkronisasi doanya? Semoga Allah tidak beri untung perdaganganmu. Dia kan membeli. Kepada orang yang membeli. Ya, kepada orang membeli. Kepada orang menjual oke lah, nggak beruntung perdagangannya. Ini orang membeli kenapa didoakan tidak beruntung perdagangan? Dia kan membeli. Maka kalau kepada orang yang membeli, bisa saja maknanya itu tidak ada keberkahan dalam barang yang dia beli nantinya. Nggak ada keberkahan dan barang dia beli. Apa hukum berjual beli dalam masjid? Haram atau makruh? Haram. Haram. Apa hukum mengumumkan barang hilang di masjid? Haram atau makruh? Pertama, kalau dia telah mengetahui ada satu larangan dari Nabi lalu dia kerjakan, maka berarti dia telah menentang satu hadis Nabi. Berarti itu mengatakan bahwa dia telah melakukan perkara yang diharamkan. Berarti dia telah melakukan perkara yang diharamkan. Kenapa? Karena dia telah berani nanti sementara Nabi telah melarang lalu dia mengerjakan apa yang dilarang Nabi, berarti itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang bermaksiat.
Larangan Nabi itu kan ada dua, ada larangan makruh, ada larangan haram. Apakah ini larangan haram atau larangan makruh? Ya tergantung kepada orangnya tadi. Kalau dia memang sudah tahu hadisnya adalah dikerjakan, ya haram terhadap dia. Tapi kalau dia baru-baru mengetahui, bisa saja itu menjadi larangan terhadap perkara makruh. Berarti pengurus masjid mengumumkan siapa yang kehilangan jam tangan boleh datang ke mihrab. Yang ketinggalan kunci tadi di motor, tolong ambil ke mihrab. Handphone yang tertinggal di masjid, nanti ambil ke mihrab. Tak boleh. Ini bukan mengungkap tapi mencari barang hilang. Barang yang dia cari, bukankah dia mengumumkan barang hilang? itu mengumumkan barang temuan. Oh, mengumumkan barang temuan, bukan mengumumkan barang hilang. Enggak. Apa contoh pengumuman barang hilang? Orang yang kehilangan barang, Ya. yang ketika itu dia berada di masjid, maka lalu dia umumkan, siapa yang menemukan barang saya tolong dikembalikan. Ya. Barang apa Pak? Barangnya umpamanya jam. Internet. Nah, jadi dibedakan mengumumkan barang hilang dengan mengumumkan barang temuan. Mengumumkan barang temuan tidak ada masalah, karena kita pengen mencari sebab pemiliknya. Yang bermasalah itu kata ulama, kalau sekiranya barangnya hilang bukan di masjid lalu diumumkan di masjid, tapi apabila barangnya ditemukan hilangnya di masjid, itu diumumkan di masjid juga tidak mengapa. Dan insyaallah